Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi strip ya yang seperti ini pada Citra Lenset 7 dengan menggunakan Google Earth Engine. Nah, kebanyakan beberapa mahasiswa bertanya bagaimana sih cara mengatasi citra yang seperti ini. Sebenarnya metodenya ada banyak. Kita bisa menggunakan aplikasi Envy Soft Data ketika menggunakan plugin Gapfill Soft. Bisa juga dengan cara menumpan tindihkan dua citra pada satu layar. Nah, saya langsung saja ke Google Earth Engine. Nah, ini ya teman-teman, pertama harus mendaftar dulu. Nah, ketika sudah selesai mendaftar, nah teman-teman tinggal mencari keyword Google Earth Engine Code. Nah, buka. Nah, di sini saya sudah siapkan scriptnya untuk teman-teman. Ini ya, Lenset 7 download data. Nanti teman-teman tinggal mengakses data ini, mengakses link ini untuk mendapatkan script ini. Get link, ini linknya saya kopikan. Nah, apa sih yang perlu dilakukan di Google Earth Engine ini? Nah, teman-teman harus mengerti tentang variansi dari sini, kemudian geometri importnya dia mengarah kemana. Nah, coba. Nah, ini varian ya. Varian ini menunjukkan di mana lokasi teman-teman untuk mendownload citranya. Anggapan teman-teman ingin mengunduh data di Makassar, maka teman-teman hanya perlu memindahkan geometri ini. Nah, pindahkan saja ke kota Makassar. Ini berbeda dengan situs downloadnya USGS ya. Kalau USGS mengunduh keseluruhan citra satu petrow, kalau di Google Earth Engine mengunduh data berdasarkan sistem geometri yang diimport di sini, berdasarkan data kotak yang di sini. Jadi anggapan teman-teman mengunduh data di sini ya, citranya yang terdownload hanya yang di data kotak-kotak ini saja. Nah, kemudian lanjut, saya sedikit menjelaskan. Ini adalah variansi ya, menu variansi. Kemudian ini fungsionalnya, kode perintah, apa yang ingin dilakukan. Di sini adalah function yang pertama ini untuk menghapus awan. Kemudian BKA 672 kode untuk menghilangkan awan pada Lenset 7. Kalau menggunakan Lenset 8 beda kodenya. Ini adalah data awal dan data akhir. Awal 2009 kemudian akhir 2009. Kemudian variansi ini filter datanya dari tahun awal kemudian tahun akhir. Kemudian ini citra yang ingin diunduh mulai dari band 1 sampai band 8-nya. Kemudian ini adalah perintah untuk menampilkan data nantinya di sini ya, di layar yang di bawah. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkannya? Teman-teman hanya perlu mengklik run. Nah, ini sudah muncul. Kalau ada script yang tidak sesuai akan tertera di taskbar konsol ini. Nah, untuk merubah ini kan masih abu-abu, penampakannya tidak jelas. Jadi teman-teman hanya bisa mengganti komposit bandnya. Anggapan ingin ke komposit band vegetasi Lenset 7 menggunakan komposisi 543, akan berubah seperti ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mendownloadnya? Nah, teman-teman hanya perlu ke task. Ini namanya saya belum ganti karena ini wilayah Makassar. Variansinya ganti saja jadi Makassar. Makassar ya. Nah, ini juga otomatis berubah. Tadi Palopo jadi Makassar, ini juga jadi Makassar. Tinggal kita ganti nama yang di sini.
Makassar tahun 2010. Run ulang. Nah, muncul, nah sudah berubah namanya menjadi Makassar tahun 2010. Ini gap fill-nya sudah hilang ya. Geometrinya saya tidak munculkan supaya tidak mengganggu. Oh, saya ganti juga di sini tahunnya jadi 2010. Tahun awal dan tahun akhir. Oke, kita anggap ini sudah selesai. Jadi kita tinggal run data. Makassar tahun 2010. Di sini kalau teman-teman punya folder tertentu di Google Drive, saya coba buka Google Drive dulu. Nah, anggapan ingin menyimpan di folder ini GEE, teman-teman hanya menuliskan nama foldernya di sini, misal GEE. Kemudian tinggal men-run. Tapi kalau teman-teman tidak masih pusing dengan penempatan foldernya, teman-teman mengkosongkan saja data ini, kemudian langsung men-run data. Nah, ini keterangan tas nama, nggak boleh ada spasi ya. Kemudian ini resolusi, ini lokasi penyimpanan yang ingin di mana, folder seperti yang tadi, kemudian namanya. Tinggal di run. Kemudian tinggal ditunggu beberapa saat sampai datanya tersimpan di Google Drive kita. Lama atau tidaknya untuk menyimpan data tergantung dari data luasan di filter di geometri yang kita tentukan ini. Kalau luas, otomatis datanya akan besar, kemudian penyimpanannya di Google Drive juga butuh waktu yang lama, kemudian pengunduhannya juga butuh waktu. Nah, ini sudah berjalan ke 37 detik. Nah, belum selesai, tinggal menunggu saja. Ini linknya nanti saya akan bagikan ya ke teman-teman. Ini sudah selesai, tinggal di reload. Nah, ini sudah muncul Makassar tahun 2010, keterangan ukurannya. Nah, di sini teman-teman tinggal mengunduh data. Nah, mengunduh, kemudian ditunggu sampai selesai. Oke, ini data yang sudah saya unduh tadi ya, Makassar tahun 2010. Kalau sudah diunduh, oke, saya coba pindahkan dulu datanya. Kemudian membandingkan data antara citra dari USGS kemudian yang dari Google Earth Engine. Saya simpan di D, inventarisasi Google Earth Engine. Nah, Makassar tahun 2010. Nah, di sini terlihat data stringnya sudah hilang tanpa tools gap fill dari MV atau tanpa mengumpan tindihkan dua citra sekaligus. Ini hanya satu citra. Nah, ini ada bandnya ya. Untuk lensa 7 untuk melihat untuk kombinasi vegetasi yang bagus, SWIR near red itu berada pada SWIR itu 5, near itu 4, dan red itu 3. Jadi kombinasinya 5, 4, 3. Nah, seperti ini. Terlihat ya, ini citra dari USGS, multispektralnya ini dari Google Earth Engine.
ini karena sudah dimasukkan fungsi cloud removable, jadi awannya juga hilang. Nah, yang kotak-kotak hitam ini no data, tidak ada data. Data ini terbaca sebagai awan sebenarnya, jadi dihilangkan. Tapi untuk keperluan mendigitasi, saya rasa ini sudah cukup. Nah, coba dibandingkan lagi. Coba ya. Nah, ini Landsat 7 USGS. Ini diunduh langsung dari Google Earth Engine. Ini sumbernya juga dari USGS, tapi sudah diolah, sudah ada kode perintah khusus untuk langsung menjadi seperti ini. Perbedaannya juga, ini sudah terkoreksi, ini belum. Nah, untuk keperluan mendigitasi nanti teman-teman hanya perlu mendigit langsung wilayah-wilayah yang teman-teman ingin tentukan. Misal untuk wilayah Makassar, ya masukkan saja data shapefile Makassar, kemudian digitasi. Nah, ini juga perbedaannya. Kalau dari USGS langsung 1 Petro, kalau menggunakan Google Earth Engine ya langsung tergantung dari geometrinya. Nah, seperti ini. Nah, hanya wilayah yang dalam wilayah geometri ini, geometri Kota Makassar yang terunduh. Filenya juga ini lebih rendah, ukurannya lebih rendah jika dibandingkan dengan data citra full yang diunduh dari situs USGS. Baik untuk metode untuk mengatasi gap fill ini, data string Landsat 7 ini, mungkin ini salah satu metode yang dapat saya usulkan ke teman-teman.